tidak perlu menjelekkan, mengkritik pemerintah sekarang. Ini relawan itu konsentrasinya untuk menjangkau warga untuk proses pemenangan. Tidak usah. Dan saya pesan untuk saling mengisi satu sama lain. Lalu terkait dengan berita-berita, kabar-kabar yang berisi memutarbalikan, saya tadi pesan tidak usah dibantah, cukup ditanyai buktinya mana. Saya masih bersama bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Udah beda sekarang manggilnya Caimin ya. Cuman ketum PKB. Udah jelas bakal calon wakil presiden. Lebih penting wakil ketua DPR supaya bupati mau nerima saya. Baru deklarasi, udah ditolak sama bupati. Baru kali ini ada bupati sombong sama wakil ketua DPR. Nanti saya panggil ke DPR. Ya ini berani meskipun nggak tanpa masalah Mas Anies. Nah, Mas Anies itu maksud pidatonya apa? Nggak mau ngeritik pemerintah lagi, nggak mau ngeritik Pak Jokowi. Itu arahan kepada relawan di Jawa Tengah. Jadi kami meminta kepada relawan itu untuk fokus pada apa yang menjadi program kita. Sosialisasikan itu. Tapi jangan kritik pemerintah. Apalagi kalau bicara di tingkat grassroots, itu kita harus menjangkau baik pendukung Pak Jokowi maupun yang tidak sependapat dengan Pak Jokowi. Kenapa itu saya anjurkan kepada para relawan di Jawa Tengah? Ya supaya mereka bisa menjangkau semua. Kalau tidak mereka nggak akan bisa menjangkau. Kenapa? Karena slogan perubahan itu menjadi tidak relevan lagi? Bukan, kita memang terus akan bicara perubahan. Tapi bagi kerja di lapangan untuk para relawan, itu tidak akan membuat usaha menjangkau semua jadi lebih mudah, malah jadi lebih sulit. Lebih sulit. Karena itu saya sampaikan fokusnya apa? Fokusnya kita ini pada biaya pangan, fokusnya pada pendidikan, pada kesehatan, pada lapangan pekerjaan. Kita ingin ada perubahan nih. Mas Anies, Caimin. Jadi perubahannya punya niat nggak ganti aja slogannya jadi lebih. Jangan lagi, karena kan gini, Mas Anies itu identik dengan perubahan, pokoknya antitesanya Presiden Jokowi. Jadi tidak ada kelanjutan gitu. Ada perubahan? Tidak ada itu yang namanya tidak ada kelanjutan. Kenapa? Memangnya kita baru mulai membangun tahun 2019, baru mulai membangun 2014, baru 2009, 2004, tidak. Kita ini membangun sudah Presiden 7 kali. Ini ada proses pembangunan dan setiap kepresidenan itu memberikan fokus perhatian kepada hal-hal tertentu yang kemudian sebagai satu rangkaian. Ya Mas Anies, tapi dengan kata perubahan itu orang secara sublimasi itu, oh udah ini pasti akan berubah dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya, karena akan memasukkan faktor keadilan menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan. Bukan hanya efisien, efektif, tapi adil. Kita ingin desa-desa punya porsi pembangunan yang setara. Kita ingin kampung-kampung nelayan punya perhatian yang setara. Kita ingin pendidikan umum dengan pendidikan pesantren punya porsi perhatian yang setara. Kita ingin anggaran tidak tersentral di pusat, tapi akan langsung di daerah. Itu tapi PR-nya Menteri Desa itu. Yes, makanya siapa Menteri Desanya di kabinet kita ini? Berhasil tahun ini 2 miliar per desa. Moga-moga Mas Anies Presiden 5 miliar per desa. Jadi kita ingin perubahan. Jadi begini, kita ingin agar pembangunan yang sekarang sudah berjalan ini harus itu memberikan unsur keadilan. Saya kasih contoh tol aja dah, Ros. Contoh tol nih ya. Kan banyak pertanyaan. Pak Anies, ini pembangunan jalan tol yang sudah dikerjakan selama beberapa tahun ini bagaimana? Pertama, saya katakan tol itu dimulai ketika zaman Pak Harto. Kemudian berkelanjutan. Periode ini periode yang paling banyak membangun jalan tol. Tapi kami menginginkan agar pembangunan jalan tol itu dirasakan manfaatnya juga oleh seluruh daerah yang kelewatan jalan tol. Jadi sekarang misalnya lahan dibebaskan. Setelah lahan itu dibebaskan, dia menjadi milik dari siapapun lah investor yang ada di situ. Rakyatnya dapat apa dari jalan tol itu? Kami membayangkan tanah yang digunakan itu menjadi penyertaan modal. Sehingga sampai kapanpun jalan tol itu ada, orang-orang yang dulu tanahnya digunakan, dia akan mendapatkan bagian dari faedah atau manfaat jalan tol itu. Jadi bukan
proyeknya yang dihentikan, tapi pendekatannya memasukkan unsur keadilan. Gampang lagi, masih jalan tol nih, rest area. Rest area itu ribuan mobil ke sana tiap minggu. Pertanyaannya, siapa yang punya rest area itu? Jadi, kebijakan pembangunannya memastikan bahwa siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Oke, Mas itu Anies. mencerminkan keadilan. Itulah unsur perubahan yang kita dorong. Pertanian sama, petani dan lain-lain. Saya perlu tanya ini, Cak Imin waktu itu kan tadi Cak Imin sempat bilang kan ketemu sama seorang kiai di Tanah Suci gitu. Itu di Castle juga ini katanya Cak Imin kan ketemu dengan kiai namanya Toifur Mawardi gitu, yang juga mengatakan Cak Imin harus bersama Mas Anies Baswedan. Benar nggak bahwa kata kiai itu adalah sebaiknya Pak Muhaimin dengan Pak Anies saja untuk menyempurnakan, meneruskan keberhasilan Pak Jokowi, betul ya? Ya, seperti itulah, seperti tidak se-eksplisit itu, tapi kira-kira seperti itu. Saya kira perubahan itu di NU ada. Oke, jadi gini, aku mau nanya, ini akan ada kecanggungan nggak sih? Karena bagaimanapun ada Pak Cak Imin adalah PKB bagian dari Pak Jokowi, sementara Mas Anies bagaimanapun juga brandnya ada perubahan. Kira-kira nggak Kalau kita, canggung ya? kenapa? Karena gagasannya adalah tentang rakyat, bukan tentang pemerintah ini oleh siapa. Kita ingin rumah tangga, kita ingin keluarga di Indonesia merasakan perubahan. Dan kalau itu yang menjadi fokus perhatian kita, dan kita kan bicara bolehnya 24 ke depan ya. 24 ke depan, bahwa itulah masa di mana kita akan melakukan perubahan atas apa yang sudah sekarang ini berhasil. Yuk kita tambahkan, nggak mungkin. Oke. Tidak mungkin Perubahan kita itu definisinya di keluarga kami, di keluarga besar NU itu al-mukhafadzatu 'alal qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Perubahan adalah mencari hal yang lebih baik lagi ke depannya, tetapi menjaga prestasi-prestasi apa yang sudah ada. Itulah perubahan. Perubahan itu istilah agamanya itu sunnatullah, sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Nasib menjadi lebih baik, regenerasi terjadi, keinginan untuk lebih maju itu menjadi perubahan. Jadi karena dulu soal nama nggak penting buat PKB, yang paling penting adalah isinya. Nama penting Cak Imin, karena nama koalisi berganti kan ganti juga pasangannya. Itu substansinya yang mengganti. Namanya nggak penting, substansinya yang berganti. Karena orang akan bertanya juga, lah Cak Imin mau perubahan, padahal Cak Imin sendiri selama ini juga ingin meneruskan pembangunan Presiden Jokowi. Saya hanya ingin men-challenge apakah ini yakin nih masih bahkan pakai begini, slogan ini. Nasdem dengan PKB itu juga bagian dari pemerintahan kemarin. PKS itu bagian dari oposisi kemarin. Tapi ketika bicara tentang ke depan sama. PKS, Nasdem, dan sekarang PKB itu berpandangan memang fokusnya pada perubahan. Jadi ini juga digarisbawahi oleh semua. Cak Imin nggak takut ya akan dipersepsikan perubahan itu anti keberlanjutan? Semua tahu perubahan yang saya maksud adalah menjaga dan melangsungkan apa yang sudah menjadi keberhasilan bukan hanya pemerintahan Pak Jokowi, semua prestasi bangsa ini. Terutama berbagai keberhasilan Pak Jokowi harus terus dijaga dan dilanjutkan. Oke. Nah, Cak Imin dan Mas Anies ini kan perjodohan 3 malam ini kan sungguh membuat gempar perpolitikan dengan seluruh ada kata-kata pengkhianatan, ada macam-macam. Tapi saya mau tanya buat Mas Anies, apa sih lesson learned dari ini? Ya, bahwa kita bisa saja merencanakan, kita bisa saja bayangkan rute, tapi dalam proses, dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang tak terduga yang bisa terjadi, dan tugas kita adalah bersiap, dan itu artinya ikhlas. Ikhlas saja. Ini ya, kira-kira ya, saya ketika hari Senin, Selasa itu sudah mengikhlaskan, kelihatannya nggak bisa berangkat nih, udah diikhlasin aja, dan udahlah, bismillah, kalau memang belum takdirnya ya sudah, kita berusaha berbulan-bulan ini menjaga jangan sampai ini nggak jalan, ikhlaskan. Dan ternyata ini pelajaran penting, ketika kita menyerahkan, setelah kita ikhtiar menyerahkan kepada Tuhan, muncul jalan keluar yang kita tidak duga. Dan Gus Imin sama kira-kira sudah
sudah dalam proses selama setahun mengikhtiarkan sama-sama, ternyata justru ada dinamika baru, muncul tambahan partai dan lain-lain ya Gus ya. Kemudian yang semula direncanakan nggak terjadian, dan lalu ada peristiwa pertemuan yang berurutan. Yang satu pertemuan menyepakati bahwa sudah selesai ini, tidak mungkin masing-masing bebas memberikan opsinya. Berapa jam kemudian ada pertemuan ini. Jadi jalani dengan usaha kerja keras, tapi bawa keikhlasan. Insya Allah Tuhan akan memberikan, Allah akan memberikan pertolongannya. Caimin yakin nih sampai di KPU? Yakin, seperti yang sering kita diskusikan kalau kita ketemu, bahwa tujuan kita jelas, arah kita jelas, sasaran kita jelas, Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Soal jalan menuju cita-cita perjuangan ini, koalisi hanyalah salah satu cara untuk melangsungkan dengan cepat seluruh tujuan itu. Saya bilang banyak jalan menuju Roma, Rossi. Saya WA gitu kan? Iya, Kamu tapi jawab banyak jalan menuju KPU. Enggak, saya bilang ke Roma jauh, makanya jalannya banyak. Nah, hari tapi ini kantor KPU jalannya lebih dikit. Hari ini banyak jalan menuju KPU. Mohon doa restunya aja, moga-moga jalan KPU lancar, bulan depan bisa daftar. Oh, terima kasih, sehat selalu Caimin dan Mas Anies Baswedan. Saya rasa Anda menjadi pasangan pertama yang dideklarasikan. Saya selalu bercandain Caimin, saya selalu godain, yakin gitu. Caimin selamat ya, moga-moga wajahnya ada di kertas suara KPU. Amin, amin. Bukan hanya itu tujuannya, agar kita bisa lebih banyak berbuat untuk Dan Indonesia. ini Ros, Udah kan beda loh barusan sekarang loh. dibilang, Ros. Caimin sekarang beda deh. Pasangan nama Mas Anies udah gak asik lagi kayaknya nih. Nggak, kurang lucu. Ya karena Rossi terlalu serius hari ini. Dan ini kan amin. Itu sesuatu yang kita tidak duga juga, Ros. Anies Mohaimin. Ya, Ya. sesuai dengan aturan KPU loh ini. Dilarang Kampanye berkampanye di tempat ibadah. Ternyata sekarang boleh berkampanye di tempat ibadah. Amin tiap hari, amin. Di semua tempat ibadah. Jadi terima kasih, sukses. Semoga kita bisa sama-sama memasuki tahun politik kampanye ini dengan optimisme, semangat, Tekad dan kita sama, yang gembira. sama Dan Mas gak ada Anies yang baperan. tekad kita sama Mas Anies sama. Kita jalani perjuangan politik ini dengan penuh ketenangan, kebahagiaan, dan tidak ada yang tersakiti. Insya Allah kita akan lulus. Insya Allah. Iya karena kan situ udah dapat pasangannya, enak bilang jangan tersakiti. Selamat ya Mas Anies, Terima kasih, Caimin, dipermudah dan dilancarkan semua janji politiknya. Sekali lagi terima kasih. Amin. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan program Rosi, tetap dari Kompas TV, independen terpercaya.